Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3A akan menjelaskan mengenai modul 4, yaitu tentang rangkaian transien. Apa itu rangkaian transien? Rangkaian transien adalah kondisi peralihan dari bertegangan ke tidak bertegangan atau sebaliknya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengisian kapasitor. Yang pertama, kita menggunakan DC power dengan tegangan sebesar 12 volt dan resistor sebesar 10 kilo ohm. Lalu menggunakan kapasitor sebesar 2200 mikrofarad. Di sini kita hubungkan dari sumber tegangan ke resistor, dari resistor ke kapasitor, dan dari kapasitor kita hubungkan ke negatif sumber tegangan. Lalu kita berikan ground agar dapat di-run. Di antara resistor dan kapasitor kita namai dengan cara klik properties. Preferred name-nya kita tulis C karena itu kapasitor. Lalu kita checklist show net name agar C-nya dapat tertampil seperti ini. Lalu setelah itu kita klik simulate, analysis and simulation. Lalu kita pilih transient. Lalu kita set to 0. Start time-nya kita mulai dari 0 dan end time-nya kita atur menjadi 270 second. Di sini outputnya kita pilih VC, yaitu tegangan pada kapasitor. Karena di sini fungsinya kapasitor yaitu untuk menyimpan tegangan. Lalu kita add dan kita save. Kapasitor pada saat ada sumber tegangan, dia berfungsi sebagai penyimpan arus atau pengaman. Setelah kita atur semuanya, kita run. Ini adalah kurva dari pengisian kapasitor. Di sini kurvanya naik, dan untuk lebih jelasnya kita dapat klik export to Excel. Lalu kita lihat datanya pada Excel seperti ini. Di sini pada saat 0 second tegangannya masih 0. Dan pada saat 270 second tegangannya sudah mencapai 11,999. Di sini dapat kita jelaskan bahwa pada waktu 270 second tegangannya sudah mencapai 12 volt. Oke, di sini saya akan membuat rangkaian kapasitor pelepasan. Fungsi dari kapasitor pada saat rangkaian pelepasan ini atau tidak ada sumbernya tegangan, dia sebagai sumber tegangan fungsinya. Nah, di sini kita akan membuat rangkaian pelepasan. Yang pertama, kita ke sini, lalu kita ke grup basic dan kita ambil itu switch yang kita gunakan yaitu komponen DI-PSW1. Kita klik OK, lalu kita letakkan di sini. Setelah itu kita akan menaruh garis di antara komponen switch dan resistor ini, yaitu kita ke plus dan junction. Kita tarik garisnya dari sini ke sini.
setelah seperti ini, sebelum kita merunning rangkaian ini untuk dapat melihat data dari rangkaian ini, kita ubah dulu kapasitornya menjadi 12 volt, yaitu kita klik 2 kali, kita checklist ini dan kita ganti menjadi 12 volt. Setelah itu kita klik OK. Setelah seperti ini, kita dapat merunning rangkaian. Setelah di running, grafik yang kita dapatkan adalah seperti ini. Mengapa tegangan tidak sampai dengan angka 0? Karena kapasitor tidak dapat melepas muatan sampai dengan 0 volt. Dan jika ingin melepaskan sampai dengan 0 volt, pada arusnya kita beri jumper di kaki-kaki arus tersebut. Dan jika sudah diberi jumper, maka akan sampai pada 0 volt. Agar kita mengetahui lebih rinci lagi tentang grafik ini, dari hasil grafik ini, pada saat berapa tegangan ke 0, yaitu kita export to Excel. Kalian dapat mengklik Excel pada layar kalian masing-masing. Setelah seperti ini, dari data yang telah kita dapat ini, X sama dengan waktu dan Y adalah tegangan. Pada saat X-nya 0 atau waktunya 0, yaitu tegangannya pun 0, dan kita menuju ke waktu yang 270. Nah, di waktu 270 ini kita mendapatkan 0.000 atau telah mencapai tegangan 0, karena pada pelepasan ini tegangan itu tidak bisa pas sama sekali dengan 0. Jadi di sini kita dapatkan 5284, yaitu tadi jika ingin mendapatkan hasil tegangan pas dengan 0, yaitu kita beri jumper pada kaki arusnya. Nah, setelah kita mendapat hasil dari grafik tersebut atau dari rangkaian tersebut, ini kita akan salin ke modul pada tabel pengamatan atau pada tabel pengamatan yang terdapat di modul ya. Pada rangkaian RL induktor ini kami membutuhkan alat-alatnya, satu DC board, yang kedua resistor dengan nilainya 10 kilo ohm. Dan yang satu lagi induktor dengan nilainya 2,5 mH. Sorry. Oke, sudah, baru kita nyalakan.
dan untuk tegangannya bernilai 6 volt. Oke, jangan lupa diberikan groundnya. Setelah sudah, kita akan mengganti dengan mengubah dari simulate. Karena kita ingin mengukur transiennya, kita ke transien, lalu diubah dengan set to 0. Ini di checklist. Outputnya karena ingin menghitung arus, kita jadi I R1. Oke, kita run. Oke, ini kan sudah. Kita coba zoom. Sudah ada transiennya, lalu setelah itu kita ubah ke Excel nya. Pada Excel nya di sini dalam kondisi 00 itu belum ada pengisiannya. Jika sudah satu angka 7 itu sudah bernilai 0,000171. Lalu pada waktu 1,37 second pangkat 6 itu sudah mengalami 0,05999. Nah, setelah di 1,92 second pangkat 6 itu sudah 0,0006 hingga seterusnya. Ini di sini sudah mengalami transiennya. Pada saat diberi tegangan 6 volt dan pada saat diberi tegangan 6 volt, resistor 10 kilo ohm atau 1000 ohm, dan untuk induktornya 2,5 mH. Nah, di sini 0,006. Di sini saya akan meneruskan pembahasan mengukur waktu kondisi mantap pelepasan pada induktor. Pada rangkaian ini kita menggunakan rangkaian seri. Pertama kita menggunakan resistor sebagai penghambat. Kemudian kita menggunakan induktor untuk menyimpan arus pada medan magnet. Untuk membalikkan arahnya, kita dapat mengklik CTRL plus R. Kemudian kita hubungkan. Pada rangkaian ini kita tidak menggunakan DC power lagi, karena sumbernya telah dihilangkan. Kemudian kita menggunakan running atau ground untuk merunning. Kemudian pada percobaan ini resistor
bernilai 10 kilo ohm dan induktor bernilai 2,5 mH. Kemudian pada percobaan sebelumnya kita telah mengetahui IC yaitu bernilai 0,006 ampere. Kemudian transit set to 0, set time-nya 0, end time-nya 0,01. Mengapa kita menggunakan 0,001? Karena arus mengalir begitu cepat sehingga tidak memerlukan banyak waktu. Outputnya IR1. Kita running. Ini adalah rangkaian transit pelepasan pada induktor. Pada dasarnya di sini memiliki arus sebesar 0,0006 ampere. Kemudian seiring berjalannya waktu atau seiring berjalannya 0 detik sekali, arus tersebut akan menurun atau akan menghilang. Sehingga seperti ini. Kita dapat buktikan juga di tabel. X ini adalah waktu dan Y ini adalah arus. Pertama tadi kita menggunakan 0. Kita menginputnya adalah 0. Dan kedua, kita waktunya ada 1 pangkat min 7. Arusnya yaitu 0,000429 ampere. Kemudian 1,25 kali 10 min 7. Arusnya yaitu 0,00039 ampere. Dari sini saja sudah terlihat bahwa arusnya semakin lama semakin menurun. Sampai waktunya 0,000996, arusnya menjadi 1,79 kali 10 pangkat min 21. Pada praktikum ini, kapasitor adalah untuk mengukur tegangan, karena di kapasitor ini dipasang secara paralel. Sedangkan induktor kita mengukur arusnya yang tersimpan di induktor dan dipasang secara seri. Cukup sekian pembahasannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.